Bisa sebut nominal, pira hadiah? Hadiahnya sampai saiki belum masuk. Oh, belum masuk. Belum masuk. Beda. Lah ini loh program RT keren. Nggih, betul, betul. Ini Kan apa jenenge? Lek saya loh ya, kalau saya sendiri pribadi. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah isi pembicaraannya. Ada nilai yang baik enggak untuk kita? Ya, saat ini bersama Mas Lurah Ploso Kerep, Mas Reza Pahlevi Ginda. 11 panggah keliru nih, 9 November ya? 9 November. 1989, 32 tahun. Cukup mudah, jadi lurah dilantik tanggal 2 Oktober 2021. 2 bulan. Lurah muda 32 tahun. Gimana perasaannya menjadi lurah muda, Mas? Ya. Sebelumnya selamat jumpa kembali di podcast kali ini. Ya. Perasaan kalau ditanya pengalaman rasanya jadi lurah muda, ya kita sama-sama dilantik tanggal 2. Tetapi 2 tahun sebelumnya saya sudah merasakan karena Sudah kebetulan PLT. saya PLT di Pelosok Kerep Pengalaman sama selama 20 tahun. Ya belum lah kalau dikatakan banyak belum, karena saya ditinggal oleh pendahulu saya Pensiun. itu ya pensiun itu 3 bulan, cuma 3 bulan saya waktu itu masih sekretaris Langsung terus PLT. lurah. langsung PLT lurah. Ya kalau ditanya pengalaman bagaimana yang saya rasakan, pertama ya bingung ya, Bingung. apa yang harus kita kerjakan, Itu apalagi awal-awal. awalnya Awal-awal bingung. apalagi pertama Berarti, itu 2 tahun yang lalu berarti ya? 2 tahun yang lalu, Berarti 2019. 30 tahun dari sama wis dadi lurah kok ya. Ya PLT lah, PLT. PLT. Nah, Penjabat menjadi sementara. walaupun usia muda tapi harus dituakan Ya di kelurahan. gitu, mau ndak mau. Nggih. Ya memang di kelurahan kan ya kita tidak menutup mata, memang banyak orang-orang yang sudah tua, umurnya di atas kita. Nggih. Nah, Ya. ini caranya sinkron. Sinkron antara yang tua dan yang muda. Kadang itu gini. Kalau saya baca literasi itu banyak pemuda yang mengatakan jika diisi para sesepuh, kebanyakan pegawai para sesepuh itu lamban bertindak, kebanyakan berpikir. Tapi begitu juga pendapat dari sesepuh seperti itu lain juga. Jika diisi pemuda atau pemimpinnya para pemuda, keburu-buru bertindak, kurang berpikir. Nah, ini kan sama-sama bertolak belakang. Nah, kan ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau ada lagi saya literasi yang baca betapa sibuknya dunia ini kalau dipimpin oleh seorang pemuda. Tapi betapa membosankannya dunia ini jika dipimpin oleh para tua. Nah ini pernyataan yang saling bertolak belakang. Bagaimana caranya biar sinkron kolaborasi antara yang muda dengan yang tua. Sebenarnya itu sing muda itu banter melakukannya, tapi lek kebanteran tugasnya sing sepuh ngerem. Nah ini cara mensinkronnya gimana, Mas? Ya, memang tugas kita semuanya ya sebagai pemimpin di suatu organisasi itu untuk menyinkronkan semuanya. Bagaimana sang yang satu gas banter, yang satu ngerem. Itulah bagaimana banyak yang mengatakan kepemimpinan itu juga seni. Seni ya? Nah, gitu. Pemimpinan juga seni. Jadi bagaimana kita mengetahui karakter dari masing-masing individu yang ada yang kita pimpin itu. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih banyak untuk di depan dalam artian memberikan teladan yang baik. Jadi kalau ada permasalahan, saya yang selalu turun di depan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi otomatis nanti orang-orang atau anak buah kita mengikuti ritme kita. Tetapi kita tidak menutup untuk suatu kritikan atau masukan dari teman-teman kita yang lain. Itu juga penting untuk ya itu tadi mengerem langkah kita. Kalau kita
dibilang gerusa-gerusu, gerusa-gerusu biasanya. Terlalu cepat mengambil suatu tindakan tanpa berpikir. Tanpa berpikir. Memang anak muda jiwanya seperti itu ya. Selalu kudu cepet, tas. Ya pengennya wong tua iki ojo dhisik, kalem sabar, ojo gerusa-gerusu. Nah, itu kita tidak menutup kemungkinan untuk itu. Seperti sejalan itu. Dengan petuae Ki Hajar Dewantara. Ya. Ing ngarsa tong sing Pulodo. Betul. Ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Ya, itu pelajaran bagi kita semua. Tapi walhasil kemarin dapat penghargaan Kelurahan Gotong Royong nggih. Ya, tanggal 31 Oktober. Diundang di pundi? Sumenep. Ada dapat penghargaan dari Ibu Gubernur Jawa Timur. Lomba gotong royong tingkat provinsi. Juara 2. Nggih. Ini luar biasa, Mas. Masih muda diserai lomba gotong royong juara 2. Lomba gotong royong ini kenapa, Mas? Ya. Jadi secara singkat dulu ya saya jelaskan ya. Alhamdulillah Kelurahan Plosokerep itu mendapat kepercayaan oleh pemerintah Kota Blitar untuk mewakili pemerintah Kota Blitar dalam lomba pelaksana gotong royong terbaik tingkat Jawa Timur. Dan setelah kita mencurahkan segala upaya kerja keras, ya tidak terlepas dari teman-teman di pemerintah kota juga, kecamatan serta semua masyarakat, ini ya, semua berupaya terlibat. Dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 2. Sedangkan lomba gotong royong itu sendiri adalah bagaimana nilai-nilai gotong royong itu yang sudah ada di dalam masyarakat khususnya di Indonesia. Karena tidak ada, saya berpikir Indonesia itu luar biasa karena nilai-nilai gotong royongnya itu dari dulu sampai sekarang masih ada. Kan masuk Pancasila yang termasuk gitu. Iya, masih ada. Butir-butir Pancasila. Butir Pancasila. Kalau dulu kita masih diberi pelajaran SD, saya ingat itu gotong royong itu teori. Sangat melekat. Ya, teori. Saya prakteknya biye. Sekarang prakteknya kita praktekkan di lapangan. Nah, itu ternyata masih ada nggih. Nilai-nilai gotong royong itu di tengah masyarakat. Bukan hanya di Plosokerep, saya yakin di kelurahan-kelurahan lain semua di Kota Blitar yang kita cintai ini masih ada nilai-nilai gotong royong itu. Tinggal bagaimana kita menjaganya dan menumbuh kembangkan itu tadi. Tetap harus kita berikan yang terbaik dan kita tularkan ke penerus-penerus selanjutnya. Itu, Mas. Sing angel pemuda nih biasanya. Biasanya kan pemuda kan sekarang dengan zaman digitalisasi lebih banyak individualnya daripada kegotong royongan. Terus semua pakai gadget, wis ning omah isine gur main gadget, main komputer, main laptop, bahkan kerja pun seperti itu. Jadi sosialisasi dengan warga ini kayak kalau sekarang ini kurang. Nggih. Kalau di Plosokerep gimana, Mas? Ya, pemuda Plosokerep ini juga luar biasa ya. Saya menilainya juga luar biasa. Banyak potensi yang digali dari pemuda-pemuda. Contohnya itu contoh kecil saja. Itu di Plosokerep ini kan ada Masjid Usisa Litakwa ya. Masjid Agung. Alun-alun Contong. Itu terkenal dengan ansornya yang sangat luar biasa dan sangat solid. Gerakan Pemuda Ansor, GP Ansornya itu sangat luar biasa. Jadi menurut saya kalau pemuda sekarang apatis, tidak memperdulikan lingkungan itu ya tidak semuanya. Justru masih ada pemuda-pemuda yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap masyarakat sekitarnya, bagaimana kita membangun daerahnya masing-masing. Nah, itu masih ada ya. Contohnya yaitu tadi di GP Ansor Plosokerep itu sangat solid. Makanya lomba gotong royong juara luhur paling ya, salah satu kontribusinya. Salah satu kontribusinya ya dari
pemuda-pemuda yang ada di pelosok Kerep. Okay. Dapat hadiah Mas? Ya alhamdulillah dapat hadiah, dapat penghargaan, piala dan juga uang pembinaan dari gubernur. Yeah. Bisa sebut nominal pira hadiah? Hadiahnya sampai saiki belum masuk. Oh, belum masuk. Lah iki ini ada saulan men. Kabarnya dari iya. provinsi saya tanyakan masih ada salah satu kabupaten kota yang belum melengkapi persyaratan. Memang. Jadi proses transfer dari provinsi ke kota itu belum bisa dilaksanakan sebelum semuanya lengkap. Gitu loh. Nanti kalau saya sebutkan nominalnya ternyata ditransfer tidak sekian, wah berat gitu. Bene ora apa-apa. Lek luweh titik ya lurahe nambahi. Lek luweh titik. Lek luweh titik. Tapi lek luweh akeh ya embung. Yang jelas nanti hadiah tersebut akan kita gunakan untuk pembinaan seluruh elemen kelembagaan yang ada di nanti ya. Berarti ya apa jenenge di sengkuyung bersama berarti ya. Berarti ya nek hadiah ya dirasakne kabeh. Tapi sing bermanfaat tentunya. Lares. Ini tadi kan kita bicara masalah lomba gotong royong. Ya. Nah, itu kan salah satu prestasi dari Kelurahan Pelosok Kerep. Nah, saya pengen tahu ini selama 2021 ini apa yang sudah dikerjakan Kelurahan Pelosok Kerep. Mungkin ini bisa jadi informasi bagi kita semua, pembelajaran. Jadi Pelosok Kerep ini 2021 ini sudah berbuat apa? Ya terus terang saja ya, 2021 ini bukan hanya Pelosok Kerep, tapi kelurahan-kelurahan lain bahkan di seluruh dunia itu terlalu sibuk dengan yang namanya pandemi COVID. Nah itu. Sedangkan kita sebagai ASN dituntut dengan tugas-tugas yang lainnya. Salah satunya yaitu tadi mempersiapkan lomba, memulihkan perekonomian masyarakat. Betul. Nah itu. Ya 2021 ini kebetulan Pelosok Kerep ada 2 lomba ya yang diikuti di tingkat provinsi itu, yang salah satunya gotong royong dan salah satunya adalah Kelurahan Berseri. Tingkat mandiri. Tingkat mandiri. Tingkat mandiri. Dapat Mas? Ya alhamdulillah. Kemarin hari Selasa kemarin itu kita diundang di provinsi juga untuk menerima penghargaan Kelurahan Berseri tingkat mandiri. Tingkat mandiri. Provinsi Jawa Timur. Tingkat mandiri. Ya yang saya persiapkan yaitu sambil menangani COVID dan juga pemulihan ekonomi. Masyarakat. Saat ini kondisi kelurahan gimana Mas terkait pandemi ini? Ya, perkembangannya gimana? Alhamdulillah ya di Pelosok Kerep saat ini sudah baik dalam artian penambahan kasus 0. Penambahan kasus 0, yang meninggal juga 0, dan sedangkan yang tervaksin juga terus mengalami pertambahan. Baik vaksin dosis 1 maupun dosis kedua. Nah, ini kan sejalan dengan apa yang ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa vaksin ini harus segera dilakukan. Karena apa ya, kita tidak mau untuk terjadi gelombang ketiga seperti yang lalu-lalu. Kalau tidak salah bulan Juni, Agustus, itu sangat menguras tenaga, waktu dan pikiran kita semua. Banyak yang kena ya. Kebetulan saya sendiri juga mengalami. Nah itu. Tapi alhamdulillah ini pengalaman. Ya. Cerita sedikit. Ketika saya terkena COVID-19, alhamdulillah itu tidak begitu parah. Jadi tidak sesak. Kalau panas terus hilang penciuman itu wajar gitu. Tapi tidak sampai sesak. Saya sakit cuma 3 hari. Panasnya itu 2 hari lah, 2 hari. Yang lama batuk tapi tidak sampai sesak. Mungkin karena saya sudah divaksin. Jadi bisa mengurangi gejalanya. Jadi vaksin bukan orang yang sudah divaksin tidak menjamin tidak kena virus gitu, tapi minimal bisa mengurangi gejala. Ada saya ngoten. Ranghiler sini. Ya, betul sekali.
Jadi ya kita bisa saja membandingkan yang dulu dengan yang sekarang. Gitu. Yang dulu masyarakat belum banyak yang divaksin. Ya kita buktikan faktanya banyak yang kena dengan gejala berat bahkan sampai meninggal. Dan sekarang sudah banyak masyarakat yang divaksin, ya masih ada yang kena. Ya betul itu tadi, tidak menutup kemungkinan untuk tertular, tetapi gejala yang ditimbulkan efeknya itu masih ringan. Terutama bagi orang tua kita atau para warga-warga kita yang lansia ya, yang kasihan. Banyak keluarga yang ditinggalkan itu atau anak-anak kecil yang ditinggalkan oleh bapak ibunya karena meninggal karena COVID itu tadi, ya sangat disayangkan. Ya, mari dalam kesempatan kali ini pula ya kita ajak masyarakat para pemirsa yang kebetulan mendengar podcast kita ini untuk mari sama-sama kita menjaga lingkungan dan masyarakat kita itu dari pandemi ini. Salah satunya dengan vaksin itu tadi. Di Blitar itu, Kota Blitar khususnya. Ya. Golek vaksin itu enggak angel. Ning ndi-ndi enak vaksin. Gitu. Di kelurahan ada, di puskesmas, bahkan di gedung Patria. Terus kadang di gedung kesanian. Jadi tidak susah sebenarnya mencari vaksin ya. Jadi alhamdulillah ini mungkin berkat itu juga Kota Blitar itu dapat pertama kali level 1, satu-satunya di Indonesia. Alhamdulillah ini sebagai hasil dari kerjasama kita semua, sebagai pihak disiplin prokes, terus mau divaksin, itu akhirnya level 1 pertama di Indonesia di Kota Blitar. Alhamdulillah. Ya betul itu tadi. Kota Blitar ini mendapatkan vaksin tidak mudah. Bahkan sekarang ada program vaksin biker door to door. Ya, dari pemerintah Kota Blitar bekerja sama dengan TNI Polri Nakes ini sangat luar biasa untuk menangani pandemi. Dari sampai door to door ya. Door to door. Jadi nggak perlu kemana-mana. Nggak perlu kemana-mana. Sampai nyenuk neng omah diparani. Bapak gelem vaksin. Screening memenuhi persyaratan suntik vaksin. Jadi tinggal kita bagaimana mengajak masyarakat itu untuk meyakinkan vaksin itu aman, vaksin itu halal, dan vaksin itu bisa mengurangi gejala jikalau panjenengan semua terkena virus COVID-19 itu tadi. Gri, setuju. Ya. Nah, kita beralih ke topik lain, Mas. Ini terkait program Pak Wali yang Blitar Keren. Ini kan sudah dicanangkan sejak awal pemilu, awal pilkada kan beliau sudah terpilih, ini tinggal membuktikan janjinya. Di 2021 ini kan sudah satu kelurahan dapat satu RT untuk pilot projectnya. Nah, untuk kelurahan Prosekrep sendiri diarahkan di mana, Mas? Iki pertanyaannya nyolot berat. Terkait program Pak Wali barang. Ya, visi misi Wali Kota Blitar salah satunya itu ya, program RT keren 50 juta per RT. Visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar. Ya, kalau Kelurahan Prosekrep yang menjadi pilot project atau percontohan di tahun 2021 ini adalah di RT 2 RW 2. Kenapa di RT 2 RW 2? Yang pertama karena memang saya rasa itu yang paling membutuhkan. Karena di samping bangunan itu kebetulan pengerjaan fisiknya adalah pelengsengan kali ya. Talut ya. Kalau memang saya rasa itu yang paling membutuhkan karena apa? Karena sekarang musim hujan. Musim hujan kayak begini kan kalau kita biarkan saja dengan talut yang rusak itu airnya meluber kemana-mana, jadi bisa meluber ke pekarangan warga. Kalau musim hujan begini, kalau ada genangan air ya tentunya akan diikuti dengan penyakit-penyakit penyerta, salah satunya DBD itu tadi. Jangan, kita tidak boleh terlena, penyakit itu banyak, jangan kita harus
fokus pada COVID jangan. Ya. Padahal penyakit yang lain itu banyak juga yang membahayakan. Bahkan lebih parah. Bahkan lebih parah. Salah satunya DBD. Tiap tahun pasti ada yang meninggal karena DBD. Nah itu. Makanya langsung kita bicarakan dengan pihak-pihak terkait ini, yaitu Pak RT dan Pak RW. Segera kita tangani melalui dana RT keren itu. Karena kan enak sekarang RT keren. Tidak perlu kita menunggu, wah engko diusul ning RT, teko RW wis ketolak, apa maneh kok kelurahan, apa maneh kok kecamatan wis ketolak. Nah, ini melalui program Pak Wali ini ya sungguh luar biasa, alhamdulillah. Langsung menyentuh ya. Langsung menyentuh ke RT RW. Dan luar biasanya itu tidak hanya kegiatan fisik. Jadi kegiatan non fisik juga diutamakan oleh Pak Wali. Yang dalam rohnya RT keren itu nanti munculnya pemberdayaan masyarakat yang ujung-ujungnya untuk mensejahterakan masyarakat Kota Blitar itu sendiri. Luar biasa. Masyarakat tanggapannya Mas? Ya masyarakat dulunya bingung dulunya bingung. Terus? Iki tenan opo ora RT keren iki, mosok sak RT 50 juta. Ya ternyata diwujudkan beneran sama Pak Wali. Betul, RT keren 1 RT 50 juta. Ya masyarakat tentunya senang ya dengan program ini, walaupun tidak menyentuh proyek-proyek yang besar, tapi itu sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, untuk memajukan wilayahnya masing-masing, untuk menanggulangi wilayahnya masing-masing. Tentunya yang pertama yang urgen lah kita benahi dulu, yang urgen butuh penanganan segera. Untuk yang kedepannya monggo Pak RT, Pak RW dan masyarakat melalui rembuk masyarakat ini bisa menata daerahnya masing-masing. Dan harus dibedakan program yang lalu dengan program yang RT keren ini. Harus ada bedanya. Wah ini loh program RT keren. Betul. Ini kan banyak dulu program yang lalu-lalu juga. Terus apa itu namanya? Ini kan ujuk-ujuk kan RT dapat program 50 jabar RT. Pelaksananya gimana nih? Maksud pelaksana ada sedikit ketakutan nggak? Misalnya kan, iki kok jangan-jangan malah membebani masyarakat, nggak diperiksa BPK, normal, diperiksa gimana Mas? Ya memang itu tadi ya yang saya sampaikan, masyarakat itu bingung untuk melaksanakan itu tadi. Biasanya kan ada ketakutan. Engkau kayak apa? Aku salah menyalahgunakan uang ini, kayak aku di penjara. Terutama untuk Pak RT ya. Ya melalui pemerintah Kota Blitar yang terus bersosialisasi tentang program RT keren ini melalui kecamatan dan juga kelurahan, akhirnya kita bisa memahamkan masyarakat itu kalau program RT keren itu program yang sederhana. Dan yang melaksanakan program itu adalah masyarakat sendiri, dalam hal ini adalah Pokmas, kelompok masyarakat. Pak RT dan Pak RW bertugas untuk mengawal program ini. Jadi ya tanggung jawabnya tetap di lurah. Betul. Tanggung jawabnya tetap di lurah. Tetapi bagaimana kita menata itu semua agar program ini berjalan dengan baik. Bahkan di pemerintah kota dalam hal ini bagian pemerintahan itu selalu membuka ruang-ruang konsultasi untuk RT keren ini. Apa namanya itu program? Ruko Biker. Wah, sangat. Ruang konsultasi Blitar keren. Mantap. Itu dari Kabak Tapem. Jadi saiki Kabak pemerintahan. Oh iya. Tatane hilang. Betul. Kabak pemerintahan. Itu semacam ruang untuk konsultasi. Jadi mudah sekali. Jadi ketika ada permasalahan apapun bisa konsultasi di situ. Sementara nanti akan dibuatkan aplikasi. Jadi tinggal, terus nggak usah datang ke Tapem, langsung klik atau download di Play Store. Ada apa-apa tanya di situ langsung dijawab. Wah, canggih. Pemanfaatan teknologi digital mendukung program Pak Wali. Itu sekilas tentang program Pak Wali yang 2021. Yang untuk 2022 Mas? Ya, untuk 2022 ada beberapa RT juga yang untuk apa istilahnya, yang menanggulangi yang urgen itu tadi ya. Dan ada juga yang memajukan
lingkungannya, potensi yang ada di wilayahnya. Bisa jelaskan salah satu ya, pokoknya sing ketorone unik lah. Sing Apa kuwi? ketorone unik iki saya lihat sementara ini ada di RT 2 RW 5. Itu dia akan melakukan revitalisasi mata air. Mata air. Ya, ternyata ada mata air di situ yang ternyata eman-eman kalau kita ndak merawatnya. Ya toh. Nanti lama-lama ketutup mata air itu kalau kita tidak merawatnya. Kalau kita cuma membangun talut itu lama-lama ketutup mata airnya. Ya, jadi melalui program RT Keren ini nanti akan ditata revitalisasi mata air itu tadi. Ya minimal di situ dibangunlah di sekitar mata air itu untuk wisata-wisata lokal, anak-anak kecil bermain seperti itulah. Dulu kan kita sering bermain di kali itu beli. Nah, itu loh. Sekarang enggak ada anak-anak yang tahu seperti itu. Padahal itu wah, menyenangkan ya. Menyenangkan sebelum sekali. Ada HP. Itu loh. Ah, itu. Kita berenang di Belik. Sumber. Oh, berarti pengembangan potensi wisata ini. Ya, di lumayan. Potensi wisata digarap. Terus tinggal kita yang mempromosi. Gitu. Jadi harus dipromosi. Kita harus mempromosikan daerah kita masing-masing. Betul. Jangan kalau kita wisata di tempatnya orang, kita foto-foto di Instagram, aku neng kene lo guys, aku neng kene. Namanya kita mempromosikan daerah orang. Betul. Kalau kita di daerah kita sendiri terus foto selfie, kita harus percaya diri bahwa suatu saat daerah kita juga mampu untuk seperti itu. Nah, apalagi kita gerakkan anak-anak muda. Anak muda sering punya follower banyak, media sosialnya, followernya banyak, begitu banyak, rangkul. Jadi dia wis gak usah abot-abot, gak perlu tenaga, gak perlu cuma share ya. Share terus apa itu namanya? Tag ke mana? Nah, itu buat foto dari angle yang bagus. Nah, pokoknya dikemas dengan baik ya payu saja. Payu. Gitu. Pasti payu. Okay. Jadi bagi tugas, ada yang mengelola, terus ada yang promote. Nah, itulah seharusnya Pemda itu hadir di situ. Gitu. Promote. Jangan promote. Nah, main alhamdulillah. Terus untuk yang tahun 2022, saya pengen tahu. Ini selain program Blitar Keren yang tadi jenengan cerita, tapi kan mesti ada tuh, jenengan mesti punya target, punya visi misi atau 2022 perskrip iki kudu piye to? Ya, targetku sak pripun Mas? Untuk 2022 ya saya tidak pasang target muluk-muluk ya. Bener. Memang kalau target terlalu berat kita harus mengukur kemampuan kita juga sebagaimana. Untuk target 2022 ya kita nanti meneruskan kelurahan Berseri itu tadi. Ini mau dibawa kemana toh setelah kamu mendapat penghargaan kelurahan Berseri tingkat yang paling atas dari Pratama, Madya, sekarang Mandiri. Ini kamu mau bawa kemana masyarakat atau kelurahan Posokerep ini? Ya yang tentunya yang kedepannya untuk mencapai itu kan tidak mudah. Ya yang saya inginkan ya bagaimana rohnya di dalam masyarakat itu timbul kalau kita ini hidup di bermasyarakat dan dengan alam yang sedemikian rupa hingga saat ini itu terus berubah. Alam itu, iklim itu terus berubah. Betul. Jadi bencana baik ringan maupun berat itu pasti akan datang. Jadi bagaimana masyarakat siap untuk mitigasi maupun pencegahan bencana. Itu tadi loh, dengan menata lingkungan yang bersih, yang rapi, lestari. Itu nanti masyarakat akan siap untuk menghadapi bencana. Tinggalkan yang baik pada saat kita berada di tengah-tengah masyarakat. Itu toh. Itu kan setelah Mandiri kan ada lomba lagi ya? Iya. Tingkatannya proklim ya. Proklim utama apa itu? Utama terus proklim lestari. Wes tingkat teratas. Itu masyarakatnya harus sudah mandiri dalam segala hal. Wis jenenge sampah wis dikelola dengan baik oleh bank sampah. Ketahanan pangan juga dipenuhi oleh petani.
kelompok wanita tani, wes semuanya tertata dengan baik. Itu berat. Kita harus mengarah ke sana. Proklim. Proklim. Sudah diberi contoh Lurah Tanjung Sari. Sudah diberi contoh lurah berprestasi Lurah Tanjung Sari. Perempuan lagi. Sri Kandi, Bro. Sri Kandi. Dulu satu-satunya Sri Kandi di Kota Blitar. Sekarang sudah ada lagi, tapi prestasinya yang pertama diraih Bu Novi ya. Bu Novi. Kita bisa ngangsu karuloh di sana. Betul. Harus. Sentul lagi Pratama rong lah, Bro. Nah, itu harus. Tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan kita tata. Makanya harus tujuan dari podcast ini kita saling tukar pikiran. Jika ada yang baik, perlu dicontoh. Belajar bersama. Jadi bukan berarti siapa yang lebih baik itu lebih pintar, enggak. Ya benar lebih tapi kan buat apa dapat ilmu tapi kalau tidak ditularkan. Nah, makanya podcast ini biar kita semua belajar. Mungkin dari narasumber itu ada sedikit sedikit pelajaran yang dapat dipetik. Nah, alhamdulillah yang menonton ini semoga bisa memberi pelajaran. Nah, tadi banyak yang kita bicarakan. Nah, terus saya pengen tahu nih, ploso kerep sakjane keunggulannya apa, Mas? Kadang kan wong, kalau saya kebetulan rumah saya dekat ploso kerep. Siji wisatanya yo ora enak gitu. Terus wilayah enggak begitu luas gitu. Tapi saya bangga bisa menang lomba Kota Pulau Indah. Sekarang saya tahu dari luarnya sendiri. Daya tarik untuk ke Ploso Kerep itu ada di mana? Ya ini ya memang kalau kita tanya Ploso Kerep sing menarik apa tempat wisata ya renek gitu. Ya jadi memang kalau tempat wisata di Ploso Kerep itu minim ya. Kalau enggak ada sama sekali ya enggak ada. Ada. Itu tepatnya itu bisa dibilang wisata religi atau sejarah. Ya. Jadi di Ploso Kerep itu di Jalan Kemuning. Nah, itu terdapat satu musola peninggalan zaman Diponegoro. Musola yang dulunya dibuat persembunyian dan juga dibuat untuk aktivitas keagamaan pada waktu itu. Dan sampai sekarang musola itu masih berdiri tegak dan kokoh. Urungan umroh lho. Iya. Aku sing paling sing wong-wong saiki iki oleh mosok. Iya bener, aku ya mosok ning ndi kuwi. Iya, kamu yakin lho. Nggih. Kurang promosine. Nggih. Jadi itu sampai sekarang itu dirawat oleh keturunan-keturunannya. Kalau tidak salah itu keturunan sekarang sudah keturunan yang 14 ya. Yang merawatnya sekarang. Musola Diponegoro. Musola namanya Musola Anur atau Musola Gantung. Peninggalan zaman Diponegoro. Sejak perjuangan Diponegoro sampai sekarang. Sampai sekarang masih berdiri. Bangunannya juga ya kalau diperbaiki lah. Tapi sedikit-sedikit. Tapi bangunan utamanya ya masih asli. Masih asli sampai sekarang. Dan di sekitar situ jangan salah ada juga yang namanya Kampung Opak Gambir. Nah, itu bergerak di bidang UMKM. Kampung Opak Gambir. Di situ banyak produsen Pak Gambir yang memperkerjakan, yang membuka lapangan kerja dan juga menjual produk-produknya itu makanan khas Ploso Kerep terutama Opak Gambir. Terkenal di Ploso Kerep ya. UMKM banyak berarti. UMKM-nya lumayan banyak. Pak Gambir. Terus makanan-makanan Mas Mongso. Itu ada di situ. Ada. Kecil mesti ada. Matahari itu ada. Enak. Ini juarang ada juga. Kira makanan gitu. Es opo jenenge kuwi? Es drop ada juga ya? Di Ploso Kerep. Ada. Wah, wi semamane di kemas enak. Apa itu namanya? Kuliner jadul apa? Rame jenenge. Nostalgia 80-90-an. 80-90-an. Kapan-kapan nggak event ngono Mas? Ya. Jadi ada festival 80-90 gitu. Gak ora jadul tapi 80-90 gitu. Jadi masa-masa
kita muda dulu. 80 90 kan masa-masa sebelum ada kerep tempo dulu. Nah, ojo nyanyi anu. Pokoknya ada yang ngangkat 80 90. Jadi kan masa-masa sebelum gadget itu ada. Ya ada tapi kan tidak seperti sekarang. Nah, jadi kita teringat bagaimana kita tampilkan apa itu namanya? Makanannya, dolanan-dolanan, mainan-mainannya itu kan orang kalau melihat itu teringat kenangan tersendiri. Main apa jeneng kartu kecil itu, tazos gitu. Terus enak apa jenenge? Coklat yang kecil-kecil kuwi. Wah, akeh saja nih. Banyak sekali. Banyak. Itu mau digawe ngono apa? Itu yang pemuda-pemuda sekarang wis ndak ngerti apalagi ya, anak-anak kecil sekarang. Padahal kalau kita mau mengulang itu sangat menarik sangat sekali. Menarik, nggih. Tanpa gadget pun dulu kita bisa bahagia. Nah, nggih. Sekarang tangi turu nyekel jajan. Nah. Nyekel HP. Nah, nggih. Kapan-kapan pikirkan nanti kita bantuan saling bantu kan enak. Ya. Gitu. Terus selanjutnya saya mau menanyakan harapan ke depan untuk Kelurahan Posekerep. Maksudnya harapan ke depan harapan sampeyan ning Kelurahan Posekerep iki sekarang kan sudah baik. Maksudnya ben panggahi harapan sampean piye? Ya, harapan saya untuk Kelurahan Posekerep ke depannya, masyarakat Posekerep ke depannya tentunya ya. Sekarang memang sudah baik lah, saya menilai sudah baik masyarakat Kelurahan Posekerep kondusif lah. Tetapi perlu kita gedok tularkan itu tadi loh, kita lestarikan ke anak-anak muda penerus kita. Jangan sampai nilai-nilai sederhana yang ada di kehidupan bermasyarakat itu punah karena kemajuan teknologi. Terkadang tetangga satu dengan tetangga yang lain pun jangankan saling membantu, saling mengenal saja tidak. Itu loh. Sibuk kerja masing-masing gitu. Sibuk kerja masing-masing. Pagi berangkat kerja, pulang sore istirahat, malam istirahat, sampai pagi kerja lagi wis ngono, enggak tahu serawung. Gitu. Betul. Enggak tahu serawung atau awar masyarakat, janganlah seperti itu. Posekerep ini bukan hanya milik orang tua saja, bukan. Semua dari kalangan muda, pria, wanita, tua, sama-sama kita mari bangun Posekerep. Leres. Harus menjadi yang terbaik. Itu tadi kita cerita Posekerep. Ya. Sekarang kita cari topik lain lah. Ini jenengan diundang pertama podcast ini. Podcast di Kelurahan Sentul. Gimana perasaannya, Mas? Pertama ya. Pertama. Iki iki. Apa sengaja apa ora iki? Ya ora to. Maksudnya iki kelinci percobaan. Ya ora kelinci percobaan. Ndak sembarangan loh orang diwawancara podcast ya. Seorang apa itu namanya? Tuan rumah podcast sih harus memilih tamu-tamu yang bisa dipetik pelajaran dari beliau-beliau. Jadi ora mungkin lah karepe ngundang wong syukur aku ngundang wong tawe kan ora mungkin gitu. Pendapatnya? Ya. Lebih tepatnya pesan dan kesan ya. Pesan dan kesan. Ya, yang pertama ya. Terima kasih kepada Kelurahan Sentul dengan program podcastnya ini. Saya menjadi tamu pertama atau narasumber pertama. Wah, katakan narasumber kayak akun duwe sumber ilmu. Ya enek. Tapi narasumber yang tidak dibayar loh. Narasumber sekarang honore. Gratis loh. Pokok ngomong. Lah ya. Ya, terima kasih saya menjadi narasumber pertama dalam podcast kali ini. Semoga dengan podcast Kelurahan Sentul nantinya akan membuka pengetahuan masyarakat bahwa wah ternyata di sana itu ada begini. Pengetahuan masyarakat seperti itu. Yang selama ini paling misalkan Sentul dengan Bendogrit pun enggak tahu Bendogrit ada enek apa itu. Betul. Ini Sentul dengan Posekerep tadi kan panjenengan tahu daerah saya. Betul.
saya pun tahu sebagian daerah panjenengan gitu loh. Bisa bekerjasama juga bisa. Ya, bekerjasama juga bisa. Itu tidak menutup kemungkinan untuk itu. Kita kan rohnya pemerintah Kota Blitar. Ya mari sama-sama kita bangun bersama. Betul. Jangan hanya pemerintah. Harus menggandeng semua elemen masyarakat. Ya semoga kedepannya semakin sukses lah untuk Kelurahan Sentul dan teman-teman juga semakin semakin mau dan berusaha untuk sama-sama memajukan Kota Blitar yang kita cintai. Betul. Jane kanca-kancane dhewe sing prestasi banyak. Saya yakin dia punya ide ini, punya tidak perlu di tingkat nasional atau provinsi, di seputaran ini banyak sebenarnya. Prestasi itu tidak harus ditandai dengan adanya penghargaan. Ya. Betul. Tidak harus ditandai dengan adanya terus teladan. Betul. Banyak orang nggak tahu. Penghargaan piala itu hanya bonus. Bonus. Apa yang kita kerjakan. Betul. Teman-teman kurang dipromot saja. Betul. Makanya nanti kalau ini salah satu media supaya tahu ternyata ASN itu ada loh yang seperti ini. Gitu. Kan selama ini kan banyak yang menganggap wah ASN ini ya wis mek ngono tok. Budal isuk mulai batalion apa jenenge? Ngono kae. 07 15. Itu 715 batalion 715 7 fingerprint 15 fingerprint mulai nggak tahu apa yang dikerjakan ya. Nah mungkin ini bisa menjadi salah satu biar masyarakat tahu ternyata itu ASN kita ada yang seperti ini ya. Prestasinya ada, terus ada yang banyak sudah dikerjakan gitu. Kadang masyarakat tuh sing mesti kerjane wong-wong ki opo to wis tak gaji lho padahal pajak kuwi nggih bayar wong-wong kuwi ya, tapi dengan ini insya Allah ada sebagian kecil yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Nggih. Yang terakhir Mas, iki sampean kan ya mesti duwe ketika bekerja itu ada pedoman, ada moto, ada quote lah dari dalam diri untuk memberi semangat jenengan kerja niku napa? Pengen roh. Duwe apa ora? Pasti duwe. Tenan to iki. Lah iya pertanyaane iki nyelot suwi nyelot berat. Ngomongnya lho kata-kata berat. Iya no. Kenapa berat? Kadang iki wong-wong nilainya helah lek mek omong ae. Tapi iso. Tapi kata-kata kuwi iso dadi motivasi. Ampo. Saiki ngene lho. Apa jenenge? Lek saya lho ya, kalau saya sendiri pribadi. Jangan melihat siapa yang berbicara. Tapi lihatlah isi pembicaraannya. Ada nilai yang baik enggak untuk kita, gitu. Walaupun yang berbicara itu apa itu namanya? Orang yang biasa saja, tapi kalau anak kecil pun kalau sudah bicara dengan yang baik, kadang juga bisa mengingatkan kita, gitu. Anak kecil kan biasanya polos, gitu. Kayak saya pulang kerja itu langsung biasanya kan kalau pandemi Covid ini kan pulang kerja itu harus bersih-bersih dulu baru demek anaknya biasanya gitu. Dan sekarang anaknya malah lebih pinter, ya. Arep tak demek baru pulangnya enggak mau dia, mandi dulu, bersih-bersih dulu, wis ngono. Ngilik nih, jane kan aja apa jenenge aja ndelok sapa sing ngomong tapi deloken apa isi omongane. Wah, wis kata-katane dari sampean wis apik. Iki mau aku sinau le. Aku wis sinau. Kata-kata dari saya. Oh ya. Kuat ya. Sing biasane sampean iki madhep madhep kamera ya. Heeh no. Kamerane iki ya? Heeh. Kamerane iki. Quote dari saya, kata-kata dari saya ya. Sangat tidak mungkin kalau kita ingin menjadi yang sempurna. Tetapi sangat mungkin kalau kita ingin menjadi yang terbaik. Ya. Sesuai dengan jargon podcast Kelurahan Sentul. So guys, don't stop learn and do it. Masuk yo. Masuk. Aku mau ora pesen lho padahal. Ora pesen. Iki kejutan. Aku yo maca iki jargone Kelurahan Sentul yo. Learn and do it. Belajar lalu lakukan. Nah, don't stop. Don't stop. Berhenti wae. Belajar lakukan. Nah, hidup itu kan harus perlu belajar Mas. Ya. Tidak memandang usia. Jadi mulai dari kecil sampai kita ke liang lahat ya akhirnya ning liang lahat kuwi. Sebelum kita ke liang lahat ya kita wajib belajar. Nah, alhamdulillah
Terima kasih Mas Reza. Ya. Banyak pelajaran hari ini yang saya dapatkan dari jenengan. Semoga teman-teman yang menonton ini juga dapat pelajaran. Kita majukan terus Kota Blitar. Amin. Walaupun kita berkontribusi kecil, tapi kalau masih bisa kita lakukan, sebaiknya dilakukan. Kita tidak perlu muluk-muluk, tidak. Jenengan tadi kan bilang, terus nggak perlu muluk-muluk target. Yang penting kecil tapi bermanfaat dan dilaksanakan. Nah itu yang penting dilaksanakan, cuma rencana. Iya, rencana kabeh iso. Nggih, ya kan kelurahan ini kecil tapi bermanfaat. Pintu gerbangnya pemerintah Kota Blitar. Nggih, garda terdepan. Nggih. Nah niku. Terima kasih Mas Reza. Ini bukan apa itu namanya. Kalau sudah ke sini, nah aku kok enggak diundang mboten. Jangan mau tahu setelah saya undang terus saya undang lagi. Siap, enggak siap. Nggih. Jadi ketika ada ilmu-ilmu baru monggo ditularkan gitu kepada saya, khususnya kepada yang menonton acara kita kali ini. Nggih. Mungkin itu perbincangan saya dengan Mas Lurah Plosokerep, lurah muda, berprestasi luar biasa, dan sampai jumpa lagi ke tamu-tamu saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.